إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hin abada adada ma alimta wa sinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad sahibi taj wal mi'raj wal buraki wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsi duha badri duja nuril huda misbahid dhulam. Abil Qasim sayyidil qawlin wa syafi'id thaqalain. Abil Qasim sayyidina Muhammad bin Abdullah sayyidil arabi wal ajam, nabiyil haramain, mahbubin inda rabbil musyrikaini wal maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada keluarga dari Sohibul Hajah, juga dalam memperingati 40 hari dari nenek atau Mbah Ibu Sumiati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburannya adalah menjadi taman dari taman-taman surga, dan dikumpulkan bersama guru-gurunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala tuntukan kita untuk bisa berhadir, berkumpul bersama, menyucikan lisan kita, memuliakan jasad kita, memberikan hak dari jasad sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari alasan kita diciptakan di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya ibadah, kata ulama, sebaik-baiknya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita berlandaskan atau dengan mengikuti dari sunnah-sunnah nabawiyah, dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya sehingganya setiap ibadah yang kita lakukan dengan mengikuti dari sunnah-sunnah atau yang diajarkan, yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya ibadah yang kita lakukan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga pada malam hari ini dari pembacaan Yasin, pembacaan sholawat, dari kita merayakan dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan ibadah ini adalah ibadah yang solehah, yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jikalau mati anak manusia atau jikalau salah seorang manusia itu mati, maka terputuslah semua amal ibadah, karena dia sudah berpindah dari yang namanya alam dunia kepada alam barzakh. Karena alam untuk kita beribadah kepada Allah yaitu hanyalah berada di alam dunia. Maka ketika seorang manusia itu mati, maka terputuslah amalnya. Tidak mungkin lagi manusia yang sudah meninggal dia melakukan amal ibadah. Tetapi kemudian Rasul mengatakan illa min thalathin, kecuali 3 perkara.
Berarti orang yang meninggal pun masih bisa dia beramal atau secara tidak langsung bisa mendapatkan pahala dari amal dari 3 pengecualian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun. Amal yang pertama yang tidak akan terputus meskipun si pemilik amal tersebut dia sudah meninggal, yaitu adalah sedekah jariyah. Di masa hidupnya misalkan dirinya pernah bersedekah, mensedekahkan tanah untuk diwakafkan ke masjid, atau mensedekahkan bangunan, atau dari misalkan dari semen atau dari bahan bangunan, sehingganya bahan bangunan itu dibangun dan dijadikan tempat ibadah, atau misalkan dia mensedekahkan dari apa saja sesuatu yang berharga sehingganya sesuatu tersebut bermanfaat, maka selama barang itu diambil manfaatnya, bahkan jikalau sampai hari kiamat, maka pahala si pemilik amal tersebut akan mendapatkan pahalanya mengalir setiap saatnya, meskipun dia sudah meninggal, meskipun dia sudah berada di alam kubur. Itu manfaat dahsyat dari sedekah jariyah. Sehingga banyak para ulama, para kaum sholihin mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk selalu sering bersedekah jariyah. Sebaik-baiknya hadiah, sebaik-baiknya sedekah adalah yang memiliki manfaat yang lama. Sehingga banyak mereka dari kaum sholihin mensedekahkan tanah, mensedekahkan rumahnya, mensedekahkan barang yang berharga yang bertahan lama. Itu yang pertama dari sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Di masa hidupnya dia pernah mengajarkan 1 atau 2 ilmu, sehingganya ilmu dia diamalkan oleh orang yang dia ajarkan, diajarkan lagi kepada orang setelahnya. Misalkan dia adalah guru, dia mengajarkan ilmu, maka setiap ilmu bermanfaat kepada muridnya, maka pahalanya mengalir kepada orang yang meninggal tersebut. Jikalau muridnya itu tadi menyebarkan lagi ilmunya yang dia dapatkan dari gurunya tadi, maka setiap ilmu itu berpindah dari generasi ke generasi, maka pahalanya berlipat ganda. Itulah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sepaling banyaknya manusia yang mendapatkan cucuran atau mendapatkan dari pahala dari keberkahan ilmu yang disampaikan, yang paling banyak mendapatkan pahala adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bahkan sampai detik ini, bahkan sampai sekarang, kita mengamalkan, kita mendengarkan ilmu, kita mengamalkan hadis, mendengarkan hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, maka itu adalah manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang hidup dari generasi ke generasi, dari orang tua kita, kepada anak cucu kita sampai hari kiamat. Maka sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya pahala yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi paling tidak, sebagaimana guru kita Sayyidul Habib Haidarah, beliau pernah mengajarkan kepada kita paling tidak memiliki satu ilmu kita ajarkan kepada orang lain. Jadi kalau kita mati, kata beliau, kalau kita meninggal, kalau kita mendapatkan satu ilmu, kita ajarkan ilmu tersebut kepada anak dan istri kita, dari keluarga kita yang terdekat, kata beliau. Dosa jauh-jauh kepada orang lain, kepada orang yang hidup di sekitar kita, yang hidup di rumah kita, anak atau istri atau saudara atau adik atau sepupu, ajarkan kepada mereka. Maka sebaik-baiknya pengajaran, kata beliau, bagaimana ajaran yang kita ajarkan itu diulangi setiap harinya, yaitu pengajaran dari salah satu bacaan-bacaan sholat.
ajarkan bacaan Al-Fatihah, atau ajarkan bacaan doa kunut, atau ajarkan apa saja di dalam sholat, sehingganya ketika setiap orang yang kita ajarkan itu menunaikan ibadah sholat, maka pahalanya mengalir kepada kita. Jadi paling tidak kata beliau, kalau kita punya anak, ini sandi anak nih, sandi ibu ini, sandi anak, sandi nanti ada. Yang punya anak, kata beliau, jangan diajarkan kepada orang. Kalau ajarkan ngaji terserah, ajarkan bacaan-bacaan dalam Al-Fatihah. Setiap anak kita membaca, maka pahalanya itu mengalir kepada kita. Jangan sampai kesempatan emas yang seperti itu, kata beliau, kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada guru ngajinya, misalnya. Masa kita tidak bisa mengajarkan baca Al-Fatihah? Gimana apa? Gimana gitu. Masa kita tidak bisa mengajarkan bacaan doa kunut? Masa kita tidak bisa mengajarkan dia menunaikan ibadah sholat secara sempurna dari kecilnya dia, misalnya? Maka itu salah satu kesempatan emas, kata guru dari kita, agar mengalir pahala kepada kita meskipun nanti kelak kita sudah meninggal dunia. Nah, kemudian perkara yang terakhir yang tidak akan terputus bagi orang yang sudah meninggal adalah waladun soleh yadu'ulah, yaitu adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka di antara tugas baik dari anak ataupun dari cucu Ibu Sumiati, di antara tugasnya adalah kita sering mendoakan mbahnya, mendoakan ibunya, mendoakan orang tuanya, hadiahkan Yasin, hadiahkan Al-Fatihah, hadiahkan sholawat, hadiahkan apa saja sedekah. Kalau kata orang Madura ini arbei, kita mensedekahkan salah satu harta kita dengan niat pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita, maka hal itu mengalir, hal itu akan sampai, hal itu diberikan kepada orang yang kita berikan hadiah kepada mereka. Bahkan sampai dikatakan, kata ulama, di antara tanda kalau kita ingin melihat kita ini orang soleh atau tidak, tanda menandakan bahwa kita termasuk dari orang soleh atau tidak, kata ulama di dalam kitab Manhajus Sawi itu disebutkan, di antara tanda itu yang secara jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu tadi, waladun soleh. Jadi Rasulullah mengatakan anak yang soleh. Di antara tanda anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, baik apalagi dia sudah meninggal. Jangan cuma masih hidup dosa didoakan, doakan. Jangan ente mana lagi. Doakan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, dijauhi dari segala mara bahaya, diberikan segala perkara yang selalu menyenangkan, menggembirakan beliau. Misalkan ketika kedua orang tua kita meninggal, doakan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dijauhi segala siksaan alam barzakh, misalkan. Nah, itu di antara tanda kalau kita mau tahu orang yang soleh atau tidak. Pernahkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Kalau jawabannya, ini kan jawab bersebut ini, dosa dijawab, nanti ketahuan nanti. Jawab sendiri masing-masing di dalam hati kita, kita termasuk orang soleh atau tidak yang mendoakan kedua orang tua kita. Paling sedikit di dalam Al-Quran Allah mengajarkan, Waqur Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika waktu kami kecil. Itu diantara doa yang harus selalu kita panjatkan. Jangan doa untuk dirinya sendiri, doa untuk dirinya sendiri, lupa kepada keluarganya, lupa kepada orang tuanya. Nah, itu diantara perkara yang harus kita perhatikan. Kemudian sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita sekarang berada di fase atau di waktu kehidupan yang ketiga. Yang pertama adalah kehidupan kita yang pertama di alam ruh. Setelah dari alam ruh, dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Kita sudah hidup 3 kali. Apakah kita pernah ingat kehidupan kita yang kedua atau kehidupan kita yang pertama?
Meko lagi ingat, apakah kita pernah ingat Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita semua? Allah mengatakan alastu bi rabbikum? Apakah benar aku adalah Tuhan kalian? Apakah kita masih ingat? Di dalam Al-Quran Allah bertanya, kemudian kita semua menjawab, bala syahidna, iya ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kiengan ya? Bapak Ibu, begini kan? Tidak semua orang yang bisa mengingat dari kejadian alam ruh. Tetapi alhamdulillah kita dijadikan adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan beriman. Ini termasuk dari salah satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dari alam ruh pindah kita ke alam rahim. Usia kita di alam rahim berbeda-beda. Ada yang berusia 6 bulan. Kini jarang nih kalau usia 6 bulan nih kode ini kan. 7 bulan itu lumayan bisa hidup itu. Prematur nih kan. 8 bulan, 9 bulan, ada yang bahkan sampai 4 tahun dalam riwayat. Siapa itu? Adalah Imam Syafi'i dalam riwayat. Imam Syafi'i hidup di alam rahim, usia beliau selama 4 tahun di kandungan ibundanya. Di kandungan ibu di dalam riwayat. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Berbeda-beda usia. Kemudian kita sekarang berada di masa yang ketiga, di alam yang ketiga, di kehidupan yang ketiga. Yaitu adalah alam dunia, yaitu alamul amal, alam kita untuk beramal soleh, mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena kehidupan kita tidak akan selesai di sini, kehidupan kita akan berpindah lagi di kehidupan yang keempat, yaitu kehidupan alamul barzakh atau alamul kubur. Dikatakan bahwa alam kubur juga kita hidup di sana, merasakan nikmat dan merasakan sakit. Tetapi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa alamul barzakh dikatakan adalah suatu tempat yang terbentang luas yang gelap gulita, tidak ada cahaya di dalamnya, tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada cahaya matahari di dalamnya. Jadi makanya kalau kita ke kuburan, pasti petang nih, pasti berit ya orang itu nih, pasti menyeramkan. Pasti kita kalau lewat kuburan pasti cepat-cepat takut. Kecuali mereka orang yang mencari wangsit nih. Nah, bagaimana kita menyadari dan memahami sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa alamul barzakh adalah alam yang gelap gulita, tidak ada matahari di alam tersebut. Gelap gulita ya. Jadi ngakin segini, tak tahu setuan ya. Bahwa alamul barzakh adalah alam yang gelap gulita, yang tidak ada cahaya matahari di sana. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, wa faman arada an yanjullah min adabil qabri, maka barang siapa yang ingin Allah lindungi dirinya dari adab kubur, dari alam barzakh, disiksanya seseorang dilindungi oleh Allah, alaihi bi arba'ati asya, hendaknya lah dia melakukan 4 perkara. Biqiraatil Quran, yang pertama dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu amal ibadah yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling mulianya ibadah umatku di antaranya adalah membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran? Jawabannya mungkin waktu di bulan Ramadan, Habib. Akan ada datang masa, kata ulama, dalam hadis juga diisyaratkan oleh Rasulullah, zaman di mana Al-Quran hanyalah menjadi pajangan, masa di mana masjid megah, luas, tinggi, indah dan makmur, tetapi kosong, tidak ada orangnya. Full AC, ada tempat makannya, kan kopi, makan gratis, tapi tetap sepi. Nah, sekarang kita berada di masa itu yang menandakan, kata ulama, kita berada di akhir zaman. Jadi sekitar kiamat nih. Sekitar abin nih. Nah, barang siapa yang ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur, yaitu dengan membaca Al-Quran. Wa bi dzikrillah, dengan zikir, mengingat Allah
bisa kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan meskipun kita berada di kamar mandi misalkan, tidak apa-apa kita ingat kepada Allah. Karena bahkan sebagaimana dikatakan Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi, Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi beliau salah satu muassis dari Thariqah Naqsyabandi mengatakan, wallahi seandainya satu detik aku lupa kepada Allah, maka aku termasuk dari orang-orang yang kafir. Ya jangan Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi, kita berapa detik lupa dengan Allah? Beri berapa detik, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Tapi semakin lupa kepada Allah. Nah, itu diantaranya kita harus berzikir. Bahkan asas di dalam semua ibadah, asasul ibadah zikrullah. Dari setiap ibadah kita, maka kita harus ingat kepada Allah. Alhamdulillah dia dalam ibadahnya, tapi dia lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang keempat, adalah qiyamul lail. Yang keempat, baca Al-Quran, baca zikir, qiyamul lail, dan yang keempat adalah sedekah. Bersedekah termasuk dari salah satu cara agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Maka semoga dengan 4 amal ini kita bisa mengamalkannya. Dari apa yang saya sampaikan kita bisa mengamalkan bersama-sama, memberikan semangat kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima semua amal kita ya Allah, ampuni dosa-dosa kita, khususnya terkhusus kepada Ibu Sumiati, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan beliau di derajat yang paling tinggi bersama Rasulullah, bersama guru-gurunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketika kita mati, menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.